Klub Premier League, Chelsea resmi mengumumkan transfer Philip Jorgensen dari Villarreal. Manchester United berhasil mengamankan Chido Obi Martin. Mikel Arteta menegaskan bahwa Arsenal tidak bisa belanja besar-besaran lagi musim panas ini. Berita sepak bola terbaru hari ini. Update berita bola terbaru dan terlengkap berita seputar sepak bola di dunia. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Manchester United berhasil mengamankan Chido Obi Martin. Pemain berusia 16 tahun itu dilaporkan telah setuju untuk bergabung dengan Setan Merah setelah hengkang dari Arsenal. Striker berusia 16 tahun itu dianggap sebagai salah satu talenta muda paling cemerlang di dunia sepak bola. Dia mampu mencetak banyak gol untuk tim U18 The Gunners. Obi Martin mengemas 32 gol dari 18 pertandingan pada musim lalu. Dia sebelumnya juga pernah mencetak 10 gol dalam satu pertandingan melawan tim U16 Liverpool. Namun, Arsenal harus menerima kenyataan pahit kehilangan Obi Martin pada musim panas. Sang pemain meninggalkan klub setelah menolak kontrak baru dari The Gunners. Setelah meninggalkan Arsenal, Obi Martin akan melanjutkan karirnya di Manchester United. Fabrizio Romano mengabarkan kalau sang pemain menerima proposal yang diajukan Setan Merah. Chido Obi Martin ke Man United, here we go. Striker berbakat itu meninggalkan Arsenal dan ia baru saja menerima proposal Man Utd, kata Romano di akun X, jalan yang tepat bagi Chido yang menolak tawaran lebih tinggi dari Jerman untuk bergabung dengan Man United. Mikel Arteta menegaskan bahwa Arsenal tidak bisa belanja besar-besaran lagi musim panas ini. Mereka akan memperkuat skuad, tapi tidak sampai memaksakan transfer-transfer dengan nilai fantastis. Arsenal memang harus memperkuat skuad jika benar-benar ingin juara. Mereka terus bersaing di level tertinggi Premier League dalam 2 musim terakhir, tapi nahas harus finish sebagai runner-up. Nah sebenarnya, Arsenal sudah bergerak cukup agresif di bursa transfer. Musim panas lalu mereka mendatangkan Declan Rice dari West Ham dengan nilai fantastis, keseluruhan biaya mencapai 105 juta pounds. Meski begitu, kini Arteta memastikan bahwa Arsenal tidak bisa belanja sebesar itu lagi. Mereka hanya akan membeli pemain yang diperlukan. Skuad Arsenal sekarang bisa dibilang sudah cukup bagus, mumpuni untuk bersaing di level tertinggi Premier League. Arteta pun mengatakan bahwa dia sudah sangat puas dengan kondisi skuad yang sekarang. Oleh sebab itu, kini Arteta menegaskan bahwa Arsenal tidak akan mengulangi belanja besar lagi seperti tahun lalu. Mereka tidak akan bergerak gegabah di bursa transfer. Kami tidak akan melakukan hal semacam itu, begitulah adanya, tegas Arteta di tengah-tengah tur pramusim Arsenal. Kami harus menunggu dan melihat pergerakan di bursa transfer. Kami sudah mengidentifikasi hal-hal yang harus kami kembangkan. Pergerakan Arsenal sejauh ini memang tidak begitu aktif. Mereka telah mempermanenkan David Raya dari Brentford, juga mendatangkan Riccardo Calafiori dari Bologna. Namun, selain itu, belum ada nama-nama top yang dihubungkan dengan Arsenal. Kami telah menjalani pertemuan internal di bulan Februari, Maret, dan April. Jadi, jika bisa, kami akan memperkuat tim. Sejauh ini, saya sangat puas dengan yang kami punya, tutupnya. Klub Premier League, Chelsea resmi mengumumkan transfer Philip Jorgensen dari Villarreal. Kiper asal Denmark tersebut menjadi rekrutan ke-7 The Blues pada musim panas ini. Transfer Jorgensen ke Stamford Bridge diumumkan Chelsea melalui laman resmi dan media sosial klub pada Rabu, 31 Juli 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam keterangannya, Chelsea mengonfirmasi bahwa Jorgensen menandatangani kontrak berdurasi panjang. Pemain berusia 22 tahun itu dikontrak selama 7 tahun. Chelsea dengan senang hati mengumumkan perekrutan kiper Denmark Philip Jorgensen dari Villarreal, bunyi pernyataan resmi Chelsea. Jorgensen akan menambah kedalaman di sektor kiper Chelsea. Setelah menjadi pemain The Blues, Jorgensen langsung bergabung dengan rekan-rekan barunya dalam tur musim panas di Amerika Serikat. Jorgensen merasa sangat senang bisa bergabung dengan Chelsea. Sang pemain juga mengaku sudah tidak sabar untuk bermain bersama The Blues. Kepindahan ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, kata Jorgensen di situs resmi klub. Saya sangat gembira telah menandatangani kontrak dengan Chelsea, salah satu klub terbesar di dunia.
Saya tidak sabar untuk mengenal semua orang dan mulai bermain dengan semua rekan setim baru saya. Manchester City dan Barcelona bertemu pada duel laga pramusim di Stadion Camping World, Rabu 31 Juli 2024. 4 gol tercipta dan kedua tim harus puas bermain imbang 2-2. Barcelona kemudian menang 4-1 pada babak adu penalti. Bagi Barcelona, ini adalah laga pramusim pertamanya. Ini jadi debut tidak resmi bagi pelatih Hansi Flick. Sang pelatih belum bisa memainkan komposisi pemain terbaiknya. Flick menurunkan banyak pemain muda di starting 11. Inaki Pena jadi andalan di lini depan. Clement Lenglet, yang musim lalu dipinjamkan ke Aston Villa, dipercaya menjadi kapten. Man City juga menurunkan banyak pemain muda. Oscar Bob tetap jadi andalan untuk memberi dukungan pada Erling Haaland. Lalu, ada juga pemain utama seperti Joško Gvardiol dan Mateo Kovacic yang dimainkan sejak awal. Barcelona membuka skor pada menit ke-24 dari aksi Pau Victor. Gol ini terjadi lewat assist cemerlang yang dibuat Marc Casado. Kolaborasi dua pemain muda yang impresif. Man City membalas pada menit ke-39 dari gol yang dicetak Nico O'Reilly, yang menerima assist Gvardiol. Sebelum babak pertama usai, Barcelona kembali unggul. Pada menit 45-2, sebuah kerjasama apik dituntaskan Pablo Torre. Pemain nomor punggung 6 itu membawa Barcelona menutup babak pertama dengan skor 2-1. Kedua tim mengganti komposisi pemain pada awal babak kedua. Man City terlihat lebih bugar dan mampu mencetak gol pada menit ke-59. Menerima umpan Kovacic, Grealish melepas tendangan keras dan membuat skor jadi 2-2. Laga dilanjutkan ke babak adu penalti. Dua penendang pertama Man City gagal, Calvin Phillips dan Jacob Wright. Sedangkan, semua penendang Barcelona sukses mencetak gol. Barcelona menang 4-1 pada babak adu penalti. Gelandang Real Madrid Arda Güler dipastikan tak akan cabut ke Bayer Leverkusen pada musim panas 2024 ini karena ia masuk dalam rencana Carlo Ancelotti. Güler merapat ke Madrid pada musim panas 2023 lalu. Ia diangkut dari klub Turki, Fenerbahce. Sayangnya setelah merapat ke Madrid, Güler dibekap cedera. Setelah pulih ia masih lebih sering menghangatkan bangku cadangan. Jelang akhir musim, barulah Güler baru sering dipercaya bermain sebagai starter. Akhirnya di musim perdananya Güler cuma bermain sebanyak 12 kali di semua ajang kompetisi bagi Madrid. Setelah datang ke Real Madrid, masa depan Arda Güler jadi tanda tanya besar. Sebab ia dirumorkan bakal dilepas ke klub lain dengan status pinjaman. Ada beberapa klub yang disebut berminat memakai jasa pemain berusia 19 tahun tersebut. Ia sempat dikaitkan dengan AC Milan. Lalu ada klub La Liga, Getafe. Fenerbahce juga diklaim ingin memakai jasa Güler lagi. Terbaru, ada kabar bahwa Güler juga diminati oleh Bayer Leverkusen. Ia disebut sangat diminati oleh bos Leverkusen, Xabi Alonso. AS Roma resmi menggaet bintang muda Mathias Soulé dari sang rival di Serie A, Juventus. Kepastian perekrutan Soulé ini diumumkan Roma pada Selasa, 30 Juli 2024, malam waktu Indonesia Barat. Detail transfer Soulé diumumkan Juventus lewat laman resmi mereka. Dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa Roma harus membayar 25,6 juta euro kepada Juventus untuk memboyong Soulé. Nilai transfer tersebut bisa dicicil oleh Roma selama 4 tahun, dengan kesepakatan bonus dalam beberapa macam dengan nilai maksimal mencapai 4 juta euro. Soulé dikenal sebagai penyerang yang multitalenta. Pemuda 21 tahun itu bisa dimainkan di beberapa posisi dalam sektor penyerangan, mulai dari gelandang serang, penyerang sayap kanan, hingga penyerang tengah. Bek incaran AC Milan Strahinja Pavlovic dilaporkan telah mendarat di Italia untuk bergabung dengan Rossoneri. Milan sedang berusaha memperkuat semua lini mereka pada musim panas ini. Mereka sebelumnya sudah berhasil mendatangkan Alvaro Morata. Setelah Morata, Milan kini tampaknya akan mendatangkan bek tengah baru. Rossoneri sebelumnya mengincar bek Salzburg, Strahinja Pavlovic. Milan mendapat kabar bagus. Bek asal Serbia itu dilaporkan sangat berminat gabung Rossoneri.
Ruud van Nistelrooy telah resmi menjadi bagian dari staf kepelatihan Erik ten Hag di Manchester United. Nistelrooy membawa pengalaman dan rahasia mencetak banyak gol sebagai striker. Kedatangan Nistelrooy memang terbilang menarik. Ten Hag sepertinya melihat masalah MU di lini depan musim lalu. Mereka punya banyak penyerang top, tapi kesulitan mencetak gol. Nah, Nistelrooy sendiri sudah punya portofolio sebagai pelatih. Dia sempat menangani PSV Eindhoven, tapi mundur dari kursi pelatih sekitar setahun yang lalu. Kini, tepatnya pada awal Juli 2024 lalu, MU akhirnya menuntaskan perekrutan Nistelrooy sebagai bagian dari staf pelatih Ten Hag. Kabar kepindahan Federico Chiesa ke Premier League adalah sebuah isapan jempol belaka, sebab Tottenham belum menghubungi Juventus terkait perekrutan sang pemain di bursa transfer musim panas ini. Meskipun ada rumor yang beredar bahwa Tottenham telah memulai pembicaraan untuk pemain timnas Italia itu, menurut sumber internal mereka menyatakan tidak ada negosiasi yang terjadi saat ini. Dengan hanya 12 bulan tersisa dalam kontraknya saat ini, Chiesa, yang telah dianggap sebagai pemain kelas dunia, dikaitkan dengan beberapa klub di Inggris dan Italia pada musim panas ini, termasuk Tottenham, Chelsea, AS Roma dan Napoli. Pemain berusia 26 tahun itu sekarang dilaporkan berlatih secara terpisah dari skuad utama Juventus saat ia ingin meninggalkan klub sebelum bursa ditutup pada 30 Agustus. Striker Barcelona Robert Lewandowski ingin tampil lebih baik lagi pada musim depan. Ia yakin akan mencetak lebih banyak gol lagi daripada musim kemarin. Lewandowski merupakan pencetak gol terbanyak Barcelona pada musim lalu. Dia berhasil mencetak 26 gol dari 49 penampilan di bawah asuhan Xavi Hernandez. Meski demikian, ketajaman Lewandowski bisa dibilang menurun dari musim debutnya. Ketika itu, Lewandowski bisa mencetak 33 gol di seluruh kompetisi. Tak hanya mencetak banyak gol, Lewandowski juga membawa Barcelona meraih juara La Liga. Mereka juga memenangkan Supercopa de Espanya.